Selanjutnya, ayo langsung ke materi tentang UUDS, UUD-RI, sejarah UUD, pengertian amandemen, tujuan amandemen, hasil amandemen, dan perubahan sebelum dan sesudah amandemen. Nah, ayo kita bahas. Apa itu UUDS? UUDS merupakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 Pasal 83 Ayat 1 menempatkan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan pada Ayat 2 disebutkan Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagian sendiri-sendiri. UUD-RIS merupakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, adalah bentuk dan susunan negara Indonesia berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. KMP dilaksanakan dihadiri oleh perwakilan negara Republik Indonesia, perwakilan negara Belanda, dan perwakilan negara-negara bagian di Indonesia. Bentukan Belanda yang dalam KMP ini disebut Bijeenkomst voor Federal Overleg, serta perwakilan dan perserikatan bangsa-bangsa yang tergabung dalam United Nation Commission of Indonesia sebagai peninjau. Hasil KMP pada 2 November 1949 menyepakati bahwa Belanda mengakui kedaulatan secara de jure dan de facto Indonesia sebagai negara merdeka dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, mulai berlaku 27 Desember 1949 sehingga secara legal formal RIS terbentuk dan berdiri pada 27 Desember 1949. 3. Sejarah UUD. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penyusunan UUD 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pengertian amandemen. Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. 5. Tujuan amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan: 1. Pembatasan kekuasaan Presiden. 2. Perluasan otonomi daerah dan desentralisasi. 3. Penegakan hak asasi manusia. 4. Demokratisasi proses pemilihan. 5. Pemisahan struktur TNI dan Polri. 6. Pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen pertama, 19 Oktober 1999. Amandemen pertama yang dilaksanakan pada sidang umum MPR dari 14 hingga 21 Oktober 1999 memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Dalam amandemen pertama ini, 9 pasal mengalami penyempurnaan, termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Yang penting, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR serta pembatasan masa jabatan. Amandemen 2, 18 Agustus 2000. Amandemen kedua yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus 2000 membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan
pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dan dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga 10 November 2001. Amandemen ketiga berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 September 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional, restrukturisasi dan perubahan wewenang MPR, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksaan Keuangan, pengaturan kewenangan dan proses pemilihan Hakim Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen 4, 10 Agustus 2002. Amandemen keempat berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 Agustus 2002. Amandemen ini melibatkan 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal tambahan dan perubahan 2 bab. Perubahan sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, struktur batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen adalah 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan PNS, 2 ayat aturan tambahan. Sesudah amandemen, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, istilah batang tubuh diganti menjadi pasal-pasal, dan struktur konstitusi mengalami perubahan signifikan. Strukturnya sekarang adalah sebagai berikut: 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 3 pasal aturan tambahan.